Selamat sore para peserta yang hadir untuk pemaparan materi tentang manajemen pemasaran. Kita mulai saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang manajemen pemasaran. Kita fokuskan pada strategi pemasaran pariwisata di Sorong dan Raja Ampat untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Ini profil saya. Saya dari Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, Pekanbaru. Nah, yang pertama kali kita harus bahas adalah bagaimana strategi pemasaran pariwisata di Sorong dan Raja Ampat. Sorong dan Raja Ampat adalah surga wisata bahari dan ekowisata dengan daya tarik yang unik dan mendunia. Raja Ampat khususnya terkenal karena terumbu karang yang luar biasa, kaya dan beragam, menjadikannya salah satu destinasi menyelam terbaik di dunia. Selain keindahan laut, keberagaman budaya masyarakat lokal, dan ekosistem alam yang unik menambah daya tarik kawasan ini. Namun, agar Sorong dan Raja Ampat benar-benar diakui sebagai destinasi wisata unggulan, tantangan dalam pemasaran dan promosi perlu diatasi. Beberapa tantangan utama antara lain. Yang pertama, aksesibilitas dan infrastruktur. Meskipun Raja Ampat sangat indah, akses ke lokasi ini masih cukup sulit dan biaya transportasi relatif tinggi. Peningkatan infrastruktur transportasi dan akomodasi bisa membuat destinasi ini lebih mudah diakses bagi wisatawan. Yang kedua, promosi yang efektif. Banyak potensi wisata Sorong dan Raja Ampat yang belum dikenal luas di kalangan wisatawan, terutama pasar internasional. Strategi promosi digital seperti pemanfaatan media sosial, video promosi, dan kerjasama dengan influencer dapat meningkatkan visibilitas destinasi ini. Ketiga, pengelolaan dan keberlanjutan. Sebagai destinasi ekowisata, Raja Ampat perlu dikelola secara berkelanjutan. Edukasi wisatawan dan masyarakat lokal tentang pentingnya menjaga lingkungan dapat membantu masyarakat membantu melestarikan keindahan alamnya. Kemudian membangun citra pariwisata berbasis komunitas. Pelibatan komunitas lokal dalam pengembangan pariwisata tidak hanya akan meningkatkan ekonomi masyarakat, tetapi juga memberikan pengalaman yang otentik kepada wisatawan. Ini ada profil singkat Sorong dan Raja Ampat. Secara letak geografis, posisinya strategis di Papua Barat. Sorong dan Raja Ampat memiliki posisi strategis terletak di perbatasan antara Samudra Pasifik dan Laut Seram. Lokasi ini tidak hanya menjadikannya sebagai pusat wisata bahari di Papua, tapi juga sebagai pintu gerbang ke wilayah terdekat Indonesia Timur. Beberapa keunggulannya, akses ke lautan Pasifik dan perairan Indonesia. Ini adalah rumah bagi salah satu ekosistem terumbu karang yang terkaya di dunia, yang juga terhubung langsung ke jalur migrasi ikan dan satwa laut lainnya, sehingga menjadi surga bagi para penyelam dan peneliti laut. Kedua, kedekatan dengan pusat wisata dan transportasi. Sorong ini kan kota besar di Papua Barat, dengan fasilitas bandara yang melayani penerbangan dari berbagai kota di Indonesia. Jadi kalau mau ke Raja Ampat, kita ke Sorong dulu. Itu sebagai titik awal perjalanannya. Kemudian potensi ekowisata dan wisata alam. Berdekatan dengan hutan tropis Papua dan kawasan laut yang luas, Sorong dan Raja Ampat menawarkan kombinasi wisata yang langka dari pegunungan hingga laut dalam satu wilayah. Kemudian destinasi dekat dengan negara-negara Pasifik. Papua Barat berdekatan dengan negara kepulauan Pasifik seperti Filipina dan Australia, membuka peluang bagi Raja Ampat untuk menarik wisatawan dari negara-negara tersebut. Kemudian potensi pariwisatanya kita lihat dari keindahan laut dan ekosistem terumbu karangnya. Raja Ampat merupakan salah satu wilayah dengan ekosistem terumbu karang terkaya di dunia yang mencakup 1.500 spesies ikan, 600 spesies terumbu karang, dan berbagai spesies langka lainnya. Kalau kita bagi penyelam, tentu suka ya melihat keindahan laut ini. Kemudian kekayaan biota laut.
Selain terumbu karang, Raja Ampat memiliki kekayaan biota laut yang luar biasa seperti penyu hijau, hiu karang, parimanta, dan berbagai jenis biota laut unik lainnya. Banyak peneliti datang untuk pelajari biodiversitas lautnya, sehingga kawasan ini memiliki daya tarik ilmiah selain wisata. Kemudian keberagaman budaya. Wilayah Sorong dan Raja Ampat dihuni oleh beragam suku asli Papua, seperti suku Maya, suku Asmat yang memiliki adat istiadat, tarian, dan seni budaya yang unik. Kesenian tradisional seperti tari-tarian dan kerajinan tangan memberikan warna tersendiri tentunya bagi para wisatawan mancanegara yang ingin mempelajari dan menyelami apa itu budaya lokal di Papua Barat. Kemudian kearifan lokal tentunya. Kehidupan masyarakat, masyarakat setempat itu memiliki nilai kearifan lokal yang sangat kuat dalam menjaga dan melestarikan keindahan lingkungan alam mereka. Banyak desa wisata yang menawarkan pengalaman budaya dan ekowisata kepada wisatawan seperti penangkapan ikan, pembuatan kerajinan lokal, upacara adat, dan para wisatawan juga bisa belajar langsung dari masyarakat lokal tentang tata cara hidup yang harmonis dengan alam. Dan terakhir ada target pasar. Nah, di sini kalau untuk wisatawan lokal, biasanya datangnya dari Papua Barat tentunya, dan Indonesia bagian timur. Mereka umumnya mengenal kebiasaan dan adat setempat karena letak geografis. Jadi adaptasinya tidak jadi masalah yang besar. Minat mereka untuk wisatawan lokal itu adalah wisata alamnya, rekreasi keluarga, wisata pendidikan, dan pengetahuan tentang konservasi lingkungan. Strategi pemasarannya melalui kampanye nasional, acara budaya lokal, festival ekowisata. Nah, kemudian kalau untuk wisatawan nasional, mereka tuh berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Bisa dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Aceh. Nah, mereka punya minat pada wisata unik yang eksklusif seperti snorkeling, diving, dan kunjungan pulau-pulau terpencil. Minat mereka itu lebih kepada petualangan laut, fotografi alam, dan pengalaman budaya yang otentik. Banyak juga wisatawan nasional yang tertarik pada wisata konservasi yang melibatkan partisipasi aktif. Strategi pemasaran untuk wisatawan nasional adalah penggunaan media sosial, lalu gunakan influencer lokal, dan promosi di platform traveling populer seperti Traveloka, Agoda, Tiket.com, dan lainnya. Paket wisata ini bisa melibatkan kegiatan konservasi, bisa menjadi daya tarik tambahan. Nah, kemudian terakhir ada wisatawan internasional. Umumnya berasal dari Eropa, Amerika, dan Australia yang mencari pengalaman wisata bahari dan petualangan di kawasan Asia Pasifik. Banyak dari mereka adalah penyelam dan pecinta alam yang mau mengeksplorasi kekayaan Laut Raja Ampat. Minat mereka adalah wisata bahari kelas dunia, world class ya, snorkeling, konservasi laut, kemudian wisata budaya yang otentik. Mereka cenderung tertarik pada konsep sustainable tourism atau pariwisata yang berkelanjutan. Apa itu berkelanjutan? Nanti kita ada bahas. Strategi pemasaran untuk wisatawan internasional melalui kampanye global, kolaborasi dengan agen perjalanan internasional, promosi di platform traveling, media sosial ekowisata, bangun jaringan dengan komunitas diving internasional, komunitas pecinta alam internasional, buat event ekowisata internasional. Kalau saya sendiri sebagai seorang peneliti, saya tentu ingin meneliti tentang airnya di sana ya, yang dikatakan airnya masih sangat jernih tentunya, sangat menarik untuk pergi ke Raja Ampat. Kemudian, tantangan pemasaran pariwisata di Sorong dan Raja Ampat. Pertama, aksesibilitas dan infrastruktur. Kalau kita yang dari Sumatera, Jawa, atau Kalimantan, untuk bisa ke Sorong dan Raja Ampat itu membutuhkan biaya transportasi yang lumayan cukup tinggi ya. Dan keterbatasan aksesibilitas membuat destinasi ini belum mudah dijangkau oleh semua wisatawan. Kalau dari kota saya, Pekanbaru, itu harus terbang dari Pekanbaru ke Jakarta, Jakarta ke Makassar, baru Makassar bisa ke Sorong. Kemudian keterbatasan infrastruktur seperti akomodasi, transportasi antar pulau itu juga harus ditingkatkan. Nah, kemudian ketergantungan pada wisata musiman.
Musim terbaik untuk kunjungan wisata bahari itu terbatas karena terkait dengan cuaca dan kondisi laut. Ketergantungan pada musim tertentu mengakibatkan fluktuasi jumlah pengunjung yang signifikan, sehingga mempengaruhi pendapatan ekonomi lokal. Kemudian, pengelolaan dan keberlanjutan lingkungan. Nah, di sini kita bahas keberlanjutan. Tantangan dalam menjaga ekosistem terumbu karang dan biota laut agar tetap terjaga di tengah peningkatan jumlah wisatawan. Kita khawatir ekosistem terumbu karang itu bisa rusak. Maka itu terus dijaga, karena terumbu karang inilah menjadi keberlanjutan lingkungan, salah satunya di Raja Ampat ini. Maka itu dibutuhkan kesadaran bersama antara wisatawan dan masyarakat untuk menjaga kelestarian alam dengan penerapan aturan wisata berkelanjutan dan edukasi mengenai konservasi. Terakhir, persaingan dengan destinasi wisata bahari lainnya di Indonesia. Yang paling dekat dari Raja Ampat itu ada Bunaken. Kemudian wisata bahari lainnya seperti Bali, Lombok itu juga menarik wisatawan, apalagi wisatawan internasional. Jadi ini semuanya tergantung dari posisi geografis kita. Kita kalau mau mendapatkan lebih kuat, ya kita harus lebih kepada geografis yang dekat dengan kita. Seperti Filipina, itu cocok dengan kita yang di Raja Ampat dan Sorong ini. Kita memerlukan strategi untuk diferensiasi dan memberikan keunikan supaya Raja Ampat ini sebagai pilihan utama bagi wisatawan bahari dan ekowisata yang mencari pengalaman berbeda. Kemudian, kita harus melakukan analisis SWOT sebagai bagian dari strategic marketing kita. Kita harus mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan kita ada di ekosistem laut kelas dunia. Raja Ampat memiliki salah satu terumbu karang terkaya dan paling beragam di dunia. Ini destinasi utama untuk diving, snorkeling, termasuk peneliti biota laut. Peneliti di bagian oceanografi juga termasuk di situ. Jadi bukan hanya wisata ya, bagi kita research, peneliti juga bisa. Kemudian punya kekuatan di keberagaman budaya. Tradisi dan budaya masyarakat lokal unik seperti seni tari, kerajinan tangan, upacara adat, itu menambah daya tarik bagi wisatawan yang ingin merasakan pengalaman otentik. Kemudian wisata bahari yang eksklusif. Ini menawarkan pengalaman eksklusif yang sulit ditemukan di tempat lain, termasuk pulau-pulau terpencil dan pantai yang masih alami. Nah, ini menjadi keunikan sekali. Nah, kita juga harus menganalisis kelemahan. Tentunya ada kelemahan berupa transportasi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Belum bisa terjangkau, apalagi kami yang dari Sumatera ini. Agak sulit, harus berapa kali terbang, gitu. Kemudian biaya wisata yang tinggi, karena transportasinya saja sudah tinggi, akomodasinya lagi, aktivitas di Raja Ampat bisa menjadi sedikit kendala ya. Ini harus dari pemerintahnya lagi nih, Kementerian Ekonomi dan Pariwisata tentunya ya, harus bisa membantu supaya bisa mengembangkan wisata yang ada di Sorong dan Raja Ampat. Kemudian kita harus menganalisis peluang. Ada tren ecotourism and sustainable tourism global. Wisata berbasis ekologi dan keberlanjutan itu semakin diminati oleh wisatawan global. Raja Ampat punya keunggulan di bidang itu. Makanya harus dimanfaatkan peluang ini. Keindahan alamnya itu sangat cocok untuk dipromosikan sebagai wisata destinasi ekoturism. Kemudian dukungan pemerintah untuk wisata berkelanjutan. Inisiatif ini untuk mendorong pariwisata berkelanjutan, mendukung pembangunan infrastruktur, tentunya ramah lingkungan, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Kalau ada peluang, tentu ada juga ancaman. Ada peningkatan polusi laut dan degradasi lingkungan. Aktivitas wisata tidak terkendali bisa merusak lingkungan kita, termasuk polusi plastik dan penurunan kualitas terumbu karang. Kemudian ketergantungan ekonomi terhadap pariwisata. Ekonomi lokal ini tergantung pada pariwisata, bisa berdampak sekali pada penurunan jumlah wisatawan. Seperti misalnya kalau ada pandemi kemarin, sektor pariwisata turun. Itu jadi masalah. Kemudian kalau ada terjadi permasalahan lingkungan, itu juga jadi masalah nanti. Harus dijaga dengan baik-baik ya.
Kemudian, bagaimana caranya kita melakukan strategi pemasaran digital? Buat website dan SEO. Kita buat website destinasi yang menonjolkan keindahan visual Raja Ampat dan mudah ditemukan di mesin pencari. Jadi ketika kita ngetik di Google, tempat wisata terbaik di Indonesia, yang muncul yang pertama harus Raja Ampat. Bagaimana caranya? Itu tim digital marketingnya harus pandai itu. Dan tim IT-nya juga harus ada ya. Atau misalnya the most beautiful destination in the world. Kalau di Indonesia kan tempat destinasi terbaik di dunia. Yang muncul juga harus Raja Ampat dan Sorong. Nah, itu dia website dan SEO. Kemudian yang kedua kita pakai media sosial. Media sosial udah banyak sekali sekarang. Ada Instagram, Facebook, Twitter atau X, TikTok juga terkenal sekali sekarang, cukup viral. Pakailah alat-alat itu untuk mempromosikan keindahan alam dan budaya. Kemudian konten video, kita buat video dokumenter pendek tentang pengalaman wisata di Raja Ampat dan di Sorong. Lalu kita posting di YouTube. Kemudian videonya kan bisa kita posting juga di Instagram, di Facebook, di TikTok juga bisa. Kemudian kita bisa menggunakan jasa influencer marketing. Kerjasamalah dengan influencer lokal dan internasional untuk memperluas jangkauan pasar kita. Memang membutuhkan biaya kalau pakai jasa influencer, tapi hasilnya pasti bagus. Bisa naik ratingnya nanti ya. Nah, kemudian kita harus bisa mengembangkan produk wisata unik yang ada di Sorong dan Raja Ampat. Wisata bahari dan diving ini tentu pilihan paling pertama. Kita menyediakan paket khusus untuk divers dan snorkelers dengan panduan ahli lokal. Biayanya berapa? Ya, tentunya harus bisa balik modal ya, break-even point. Kemudian, ekowisata dan konservasi. Program edukasi yang melibatkan wisatawan dalam aktivitas pelestarian alam. Ini kita bawa para wisatawan ini, kita ajari bagaimana merawat alam. Tapi kan mereka pendidikan dan pelatihan. Kita jadikan Raja Ampat dan Sorong ini menjadi contoh untuk dunia tentunya. Kemudian wisata budaya. Perkenalkanlah acara-acara budaya dan pameran seni lokal bisa menarik wisatawan dan mereka kalau sudah datang ke sana pasti kan butuh penginapan, mereka pasti juga butuh makan. Nah, itu kan jadi peningkatan nilai ekonomi juga. Kemudian yang terakhir paket wisata keluarga dan private tour. Tawarkanlah pilihan untuk wisatawan yang datang bersama keluarga atau ingin yang punya privasi yang lebih. Tentu ada harga paket khususnya. Itu ada penginapan, bungalow, dan sejenisnya. Harga harus sebanding juga dengan kualitas. Nah, untuk peningkatan nilai ekonomi di tempat ini juga bisa melakukan peningkatan kerjasama dengan stakeholder. Kalau dengan pemerintah daerah, kita lakukan kolaborasi untuk pengembangan infrastruktur pariwisata, bikin akses jalannya, tingkatkan akomodasinya. Kemudian, dengan komunitas lokal dan pengelola wisata, libatkanlah mereka untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Semakin banyak wisatawan tentu membutuhkan banyak tenaga kerja dari masyarakat lokal. Mereka dapat pekerjaan, taraf ekonomi mereka juga meningkat. Jadi sangat bagus. Kemudian kerjasama internasional, terutama di bidang lingkungan untuk promosi pariwisata berkelanjutan. Karena tren wisata internasional sekarang ini adalah wisata yang berkelanjutan, yang betul-betul menjaga keindahan alam. Nah, kita sustainable tourism. Ya, itulah dia. Kita menjaga alam kita. Maka itu para wisata harus bertanggung jawab. Kita berikan edukasi kepada wisatawan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Yang menjaga bukan hanya wisatawan, tapi kita sebagai pengelola juga. Dari sisi peneliti, kita juga buatlah tulisan-tulisan, terus kita terbitkan di koran, di jurnal, atau dimanapun, di medsos juga boleh. Kita buat penelitian tentang pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan, untuk masa depan kita juga semua. Kemudian pengembangan komunitas lokal. Kita tingkatkan keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan pariwisata. Kemudian pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan seperti penerapan kebijakan yang mendukung pelestarian alam, pembatasan kunjungan di area tertentu supaya tidak rusak tentunya.
Nah, untuk bisa mengembangkan wisata di Sorong dan Raja Ampat, kita harus bisa melakukan studi kasus, melihat kesuksesan destinasi lain. Kalau di Bali, kita lihat strategi pemasaran yang berhasil dan kita bisa adaptasi apa. Kita ambil nilai-nilai yang baik, bagaimana Bali mempromosikan wisatanya. Kemudian kita juga bisa melihat dari Maldives atau Kepulauan Maladewa. Mereka tuh bisa mengelola ekowisata dan menarik wisatawan global untuk ke sana. Bisa dikatakan wisata menuju Maldives itu juga sulit ditransportasi, tapi mereka lebih menang. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sana? Kita carilah informasi-informasi, bisa dari Google, berita, koran, radio. Kemudian bisa juga kita cari penelitian tentang marketing di Maldives dan Bali. Kita pelajari hal-hal yang baik kita terapkan di Sorong dan Raja Ampat ini. Nah, langkah tindak lanjut dan rekomendasinya tentunya kita lakukan pelatihan dan pengelola. Pelatihan untuk pengelola wisata untuk meningkatkan kompetensi lokalnya. Kemudian monitoring dan evaluasi pemantauan dampak pariwisata dan adaptasi strategi yang dibutuhkan. Kemudian kampanye kesadaran lingkungan melibatkan wisatawan dalam upaya pelestarian seperti kampanye bawa pulang sampahmu. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Bawa sampah mereka dan buang di tempatnya. Ini adalah beberapa langkah tindak lanjut dan rekomendasi agar Sorong dan Raja Ampat bisa berkembang. Karena Sorong dan Raja Ampat ini memiliki potensi luar biasa untuk berkembang menjadi destinasi wisata unggulan internasional dengan strategi pemasaran efektif seperti mengedepankan keunikan wisata bahari dan ekowisata, menjaga keberlanjutan lingkungan. Kawasan ini bisa menjadi magnet yang kuat bagi wisatawan dari seluruh dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pemahaman tentang manajemen pemasaran untuk pariwisata ini dapat dipahami dengan baik dan bisa diterapkan untuk meningkatkan wisatawan di Sorong dan Raja Ampat. Saya ucapkan terima kasih dan semoga sukses untuk kita semua.